Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa, masih ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi ceritanya, kisah-kisah horor tentunya. Dan ya, semoga kisah kali ini masih tetap menghibur kawan-kawan semuanya di rumah. Horor nggak horor, kita balikin lagi ke kita masing-masing, ke kita dan ke kawan-kawan semuanya gitu. Langsung aja Bro Ayung, monggo dipersilahkan. Terima kasih Mas Bi atas waktunya. Aku tanya apa kawan-kawan seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di acara ngobrolin horor yang biasanya nggak serem-serem banget, namun tetap diupayakan menjadi seram ya Bi. Betul. Nah, intinya supaya bisa menghibur seperti itu aja. Ini langsung cerita boleh Bi? Boleh. Jadi begini Bi, aku ini adalah orang Tegal Bi. Udah tahu belum Bi? Tahu Ya. Perasaan iya. Perasaan ya. Aku orang Tegal, aku terlahir dari orang tua yang keduanya orang Tegal. Bahkan bapak ibuku punya bapak ibu juga orang Tegal. Ya, iya kan? Masalahnya di mana? Menariknya di mana? Biasa aja, kita sama-sama orang Tegal gitu. Lu jangan berharap gue bakal wow keren banget gitu. Biasa kayak aja. gitu. Artinya orang sama gue juga kayak gitu. Kemudian aku kan artinya lahir di muka bumi, di alam fana ini yang disebut dunia ya Bi ya. Nah, dari situ aku mulai di Moga Bumi Ayu gitu maksudnya. Lu lahir di Moga Bumi Ayu. Tadi lu mau bilang begitu. lahir di muka bumi. Muka bumi. Di alam fana ini yang disebut dunia, nggak ada buminya begitu. Kemudian aku mulai bertumbuh Bi. Nah, setelah dipupuk gitu ya. Dipupuk disirami akhirnya. Iya. Kalau setelah bertumbuh dan mulai belajar banyak hal, ya secara naluriah harfiahnya manusia kan belajar sendiri, udah biasa mengalir seperti nenen begitu ya. Terus buang air, pipis segala macam. Yang lain diajarin orang tua pelan-pelan, kayak melafalkan kata-kata setelahnya ke sana gitu. Akhirnya hari demi hari mulai gede, aku fasih berbahasa Tegal Bi. Karena memang lingkunganku ya pada ngomongnya Tegal, orang tua ya Tegal. Aku yang ngomongnya bahasa Tegal, Bi. Sekali lagi di sini belum ada yang menarik, Bi. Emang biasa aja. Biasa aja. Gue juga kayak gitu soalnya. Kesananya nggak tahu ya kan. Itu, Bi. Jadi apa ya? Di usia itu bahkan sampai 6 tahun itu, aku nggak tahu yang namanya bahasa Indonesia, Bi. Aku ngobrolnya bahasa Tegal, orang tua aku bahasa Tegal, teman-temanku bahasa Tegal. Bahkan saat itu di kala TV itu TV jadul yang pakai tenaganya aki, aku nonton seperti nonton gambar hidup. Jadi ngomongnya Indonesia, aku orang ngerti Bi, aku nggak tahu. Yang aku tahu pasti kalau gerakannya lucu-lucu, yang lain ketawa aku ikut ketawa. Kalau ada orang berantem, padahal nggak cuma ngomong seru-seruan, nggak ngerti artinya, aku takut. Tapi menariknya tuh begini. Kenapa? Anak kecil ya, dia nggak ngerti bahasa. Kan banyak dulu di TVRI itu filmnya film luar gitu ya. Betul. Tapi kita tahu ceritanya. Padahal kita nggak ngerti itu apa. Ngomongin ya, apa segala macam, tapi kita tahu ceritanya. Dan pengen nonton lagi ya, Bi. Ada bahasa universal yang nggak perlu diucapkan cuman dengan kata-kata gitu ya. Bahasa itu nggak cuman sebatas verbal doang, tulisan doang itu enggak, tapi itu tadi. Mungkin dari gerak segala macam gitu. Kita itu bisa ngebaca itu. Hebatnya tuh itu kayak gitu pas anak kecil ya. Dan kita bisa mencerna apa yang kita lihat gitu. Lanjut Bi. Dan mulai dikenalkan bahasa Indonesia kan ketika aku sekolah. Dulu sekolah Katuir Bi, 7 tahun masuk sekolah SD. Wajar itu segitu umum. Semua kok wajar semua, nggak ada yang keren. Nggak ada yang keren, itu wajar banyak kok yang tadi wajar, ini wajar. 7 tahun wajar juga ya Bi? Wajar itu segitu. Emang gue dulu 6 kalau nggak salah. 6 tahun masuk. Aku 7 karena badanku kecil dulu, belum layak begitu ya. Nah, nggak ada TK di kampungku, di Tumarti sana belum ada TK. Aku masuk SD 7 tahun, di sana pun itu bahasa sehari-hari di sana, bahkan sama guru itu masih pakai bahasa Tegal. Itu pelan-pelan baru kelas 2, kelas 3 mulai diajarkan pelan-pelan seperti itu. Dituntun lah semuanya. Dan teman-teman juga nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ke usia 6 tahun, Bi. Aku kedatangan kalau misalnya Lebaran pertama mula kali mengenal bahasa Indonesia itu
ketika seorang saudara, misalnya saudara ibuku atau saudaranya mbah begitu ya, pulang kampung, mereka nikah sama orang sana lah, terus bawa anak kecil yang seusiaku begitu ya, itu pakai bahasa tersebut. Nah ini yang jadi karena satu umuran kami main bersama, tapi ya itu nggak bisa ngomongnya Bi, dan ini sering terjadi salah paham, akhirnya kami sering nangis satu sama lain, sering nangis seperti itu ya. Dan dari sana pula aku mulai mengenal yang namanya bahasa Indonesia, entah bahasa Indonesia entah bahasa Betawi, aku nggak ngerti, yang pasti aku menyebutnya bahasa Jakarta. Jadi mulai ada kata-kata yang aku rekam saat itu, iya dong, gitu kan, ngapain, kalau dalam bahasa Tegal itu panapa, mau ngapain gitu ya, ngapain, lo, gue, itu mulai tak rekam. Jadi lumayan lah waktu itu, dan aku bisa gaya ke teman-teman yang lain begitu, kayak Roni dan lain-lain kan nggak bisa sama sekali Bi. Jadi ketika mulai mereka kembali lagi ke Jakarta, ke sana ada kenangan yang membekas. Yang paling besar adalah tadi kosakata yang baru sedikit sekali tentang bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia tadi. Nah dalam permainan sehari-hari tak terapkan itu semua di hadapan mereka Bi. Yung, misalnya main gundu, giliran kamu, giliran siapa sih? Giliran aku. Kok kawan, kok kamu? Iya dong, kayak gitu tak gituin. Itu mereka sewot semua Bi, nggak terima Bi. Kalau mau main kemana, ke ini, ke kuburan, pan main dolanan di kuburan, aku ngomongnya ngapain kayak gitu, udah dicengin, bener-bener dibully. Katanya ngomong gini, yung Jakarta pirang sendok, katanya begitu. Jakarta berapa sendok, Jakarta berapa sendok, kok berani-berani ngomong itu, ngomong Jakarta artinya apa kayak gitu kan. Aku dibully entek-entekan, kecuali kamu pernah ke Jakarta baru boleh ngomong kayak gitu. Tertekan Bi, aku mulai tertekan, dan akhirnya keinginanku untuk datang ke Jakarta karena orang tua ibu itu katanya ada warung di sana. Aku nggak ngerti persis, 6 tahun begitu ya. Nah itu yang ditunggu-tunggu, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Mbahku itu mengajakku ke Jakarta. Dua-duanya, aku kan ikut sama mbah. Kemudian begini, yuk ke Jakarta yuk, mau. Aku langsung begitu, nggak mau. Katanya, loh kenapa nggak mau? Di sana nanti laka batire, nggak ada temennya. Aku lagi seneng main di seusia segitu kan, main senang-senang ya, becek-becekan dan lain-lain ya. Akhirnya, tapi di sisi lain ke Jakarta berarti ini adalah kesempatan aku untuk nambah kosakata. Yang keduanya membuktikan bahwa aku ke Jakarta loh, pantas mengucapkan kata-kata itu. Nah di Jakarta ada apa bae mbah? Ada apa aja? Kayak di TV apa enggak? Di TV itu kan banyak mobil, banyak gedung ya, walaupun itu film-film luar kan Bi. Itu setelah 3 uang sama mbahku itu ngomong Jakarta kuwi rame banget, banyak mobil, sing gede anak ada, yang kecil-kecil ada. Ini ceritanya ngomong Jawa ya Bi, tak Indonesia kan. Sing cilik-cilik ene, yang gede, yang kecil-kecil ada, yang gede-gede juga banyak. Ada kereta, lampu-lampunya kalau malam banyak, gedung-gedung tinggi-tinggi banget. Saklapanan, tinggi kelapa lebih tinggi-tinggi banget. Seneng ya di sana, makanya ayo ikut. Mas nggak ikut, kakakku nggak ikut, udah gede sih Bi, nggak ikut, aku kan belum sekolah. Ya wis, kapan mbah? Nanti besok, itu nggak bisa tidur nungguin mau ke Jakarta Bi. Tak omongin ke teman-teman, Roni kawan-kawan, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Jakarta. Masa kayak gitu udah ngecengin, goroh be, itu bohongan, ya laloken seperti itu. Nggak percaya. Itu akhirnya ada becak tetangga, itu becak yang pernah diceritakan dahulu, yang istrinya seperti itu lah itu datang, akhirnya kami membawa oleh-oleh ya, mangga, bawang merah semuanya. Ayo mau ke Jakarta temenan, mau ke Jakarta beneran. Itu teman-teman pada ngumpul Bi, yakin kayak mereka malu gitu loh. Aku ternyata mau ke Jakarta beneran, Jakarta aku bener-bener degek begini loh, mau ke Jakarta seperti itu Bi. Itu singkat cerita kami pun jalan menuju stasiun. Nah aku nggak ngerti Jakarta itu jauh, yang ngertinya itu Jakarta tempat rame begitu ya. Itu makin kesana kan lewatnya sini Bi Adiwarna, mulai ada bangunan-bangunan tinggi. Tadi kan diomongin mbakku di sana gedungnya tinggi-tinggi, bagus-bagus. Yang paling bagus di kampung masjid. Itu lampunya nggak banyak, patromak Bi. Wah itu kan malam ya, itu malam itu mulai lampu ini mulai banyak ke Adiwarna sini, tapi bangunannya nggak tinggi-tinggi banget, nggak ngelebihin pohon kelapa. Datang sampai ke stasiun,
sepur Bi, kereta. Ada kereta pada yang pasti ini kan parkir. Wah, jangan-jangan ini Jakarta gitu kan Bi. Aku nggak ngomong sama Mbah, tapi ngomongnya Tegal, ngomongnya masih Tegal. Jangan-jangan bukan Jakarta. Mbah ki Jakarta Mbah. Dudu, ini bukan, ini masih di Tegal. Tegal kok rame, kok kayak kota Jakarta. Enggak, Jakarta lebih rame lagi dari ini. Ini namanya kota Tegal. Oh, kan seperti itu Bi. Itu nggak lama ada apa beli kartu segala macam, naiklah kita keberangkatan jam sekian kereta itu malam Bi. Itu naik kereta pertama kali naik kereta ini seperti bukan cerita horor deh Bi ya. Pertama kali naik kereta ditaruh di pinggir di kaca itu ngampleh begini Bi. Wah, ngeliatin pemandangan macam-macam, lampu-lampu, gedung-gedung, nggak tahu itu mau Cirebon mau apa nggak ngerti ya. Wah, ini mesti udah deket Jakarta, ini pasti udah deket Jakarta. Bah, kapan anjuki? Ternyata kan berjam-jam, Bi. Ngertinya aku sebentar nyampe. Akhirnya kalah sama lelah, roboh, Bi. Roboh di pangkuan Mbah. Kayak gitu. Tahu-tahu singkat cerita, mungkin paginya ya, aku itu ngerasa badanku ini kayak sumuk banget, panas banget. Kok badanku panas banget. Terus banyak gembrangsang orang, kayak suara kendaraan gitu, suara truk, aku apalnya suara truk, suara mobil, kadang-kadang ada klakson begitu kan. Tapi kok panas banget, sumuk banget ya. Ini di mana? Aku nggak bisa buka mata, masih males kayak di kampung gitu, cengeng gitu ya. Ma, aku manggil Mbak kan kayak gitu. Ma, mene, mas ini. Ada itu. Biasa. Kan? Ya. Konser Konser di luar. Terus. Ma sini, ma mene. Itu mbakku nyamperin. Terus baru, ayo kamu udah bangun buka matanya, jangan malas ini. Ma, ini di mana? Ini Jakarta, langsung buka mata, Bi. Ini Jakarta. Tek, pas aku ngeliat bangunan itu masih di kereta? Enggak, tahu-taunya udah nyampe di sana. Tidur sih, Bi. Lama anak kecil itu udah katanya naik mobil bus tingkat apa nggak kerasa aku pokoknya. Dulu masih ada ya? Iya, udah nyampe di warungnya mamaku. Jadi aku di sana ngelihatnya ruangan kotak triplek, kayu-kayu begitu lusuh, banyak gantungan-gantungan baju, kompor segala macam. Jakarta kok kayak gini gitu. Jakarta kok kayak ini, Bi. Ini pagi-pagi, tapi di luar rame. Itu bingung. Ki udah nyampe Jakarta, ayo bangun mau lihat keluar apa enggak. Di dalam aja begini, Jakarta kok kayak gini. Ceritanya aku dulu pernah pulang, rame banget begini-begini, metropolis lah. Mungkin sebutan sekarang kayak gitu ya. Kok kayak gini, loh ini sumuk banget Mbah, panas banget. Ya makanya keluar nanti nggak panas. Pas keluar dari pintu yang nggak ada daun pintunya lah, cuman bolongan begini, atapnya terbuka, sono gendeng genteng gitu. Aku keluar, sampingnya ternyata kompor semua, lagi masak gitu. Orang jualan sih ya, jualan sate kan ada sopnya, ada apa. Ini digendong nangis begitu kan, digendong sama mbakku yang perempuan. Itu ngelewatin bagian depan. Tukang yang buat jualan ada etalase, di situ aku menemukan ibu sama mbah yang laki itu lagi ngomong, tapi kelihatannya ibu sedih, nggak ngerti aku masalahnya apa. Cuman yang aku dengar, kue Pak, mambu kabeh Pak, kata gitu, katanya basi semua, tapi aku nggak ngerti, dia nudingnya ke arah makanan, mambu kabeh. Apa sih Mbah? Itu sama sekali aku nggak nyamperin itu, udah nyampe, mungkin lagi aku tidur udah dipeluk-peluk atau apa nggak tahu. Pokoknya yuk keluar itu banyak apa kendaraan, banyak rame-rame di luar begitu. Pas keluar iya Bi, banyak truk, banyak mobil, ini pasti Jakarta. Tapi kok bangunannya nggak bagus-bagus di luar, itu ternyata pinggiran, di Jakarta pinggiran. Aku nggak ngerti, Pak, Mak, aku kan sebenarnya makan bukan Mbah, Mak, ini emang Jakarta kayak gini, emang Jakarta kayak gini, ini Jakarta orang apik, aku bilang kayak gitu, nggak bagus kataku. Mulai balik yuk, pengen balik ke Tegal lagi. Nanti keliling-keliling dulu, ayo ke samping, kamu pasti senang. Di belakang rame, di belakang nanti ada gedung-gedung. Ternyata dari situ, dari depan aja, gedung itu jauh di sana, ada bang, kayak Jakarta, ini sih apa? Keliling ke samping itu ternyata kali, Bi, banyak orang mandi-mandian kayak di kampung. Itu seperti itu. Pas ke belakang ternyata empang semua, Bi. Itu empang semua. Aku mendadak mulus ngising, Bi, di situ. Terus terang aku buang air, cemplung-cemplung langsung dikerubutin sama lele. Iki Jakarta model apa? Katanya kan metropolis, banyak gedung, banyak. Jakarta kok kayak gini, kayak kampung-kampung.
itu sedih, nangis, habis dicepokin, pokoknya aku pulang, minta pulang, malah dimarahin. Ternyata dari situ aku tahu di warung itu lagi ada masalah. Pantesan tadi ibu ngomong basi, ini pada basi. Akhirnya ngerekam, waktu itu aku nggak bisa ngerekam ini ada apa. Setelah agak gedean baru ngerti. Bisa mencerna. Ini ternyata setelah kemarin itu gedean aku baru ngerti ternyata warung itu kan warung sate. Itu katanya ada tembakan dari apa namanya sesama warung begitu ya, tapi jauh sih, nggak terlalu dekat. Ini akhirnya semua masakan bahkan baru dimasak pun langsung basi kayak nasi begitu ya. Ini kebul-kebul tapi benyek berair begitu, melar-melar nggak gena. Aku ikut-ikutan nyium. Jadi Mbak Purwo, masa sih hak kan ke aku ngomong kayak gitu, masa kema deleng dewek lihat sendiri itu digini-giniin. Aku melu-melu ngerti apa digituin sama mbakku yang cowok, iso sama melu-melu bocah gitu. Emang mampu mak, ini basi langsung kayak masakan yang ada santan-santannya kayak belatung pada meletik-letik kayak parah pokoknya lah. Akhirnya mereka, aku yang tadinya ke sono niatnya mungkin Jakarta itu menarik, mungkin Jakarta seperti ekspektasiku kan ya, banyak gedung, banyak ini, nanti katanya mau diajak ke bangunan yang tinggi lansip kayak Potlot itu Monas, nggak kemana-mana diajaknya ke samping, ke kali empang kayak gitu. Itu selama seminggu menderita banget ya. Kalau misalnya cuma itu doang mending, hantu semua di warung. Jadi malam pertama itu kami itu tidur nggak di ruangan tadi itu sama buat ibu sama bapak tiri. Waktu itu ada bapak tiri di situ, tidur di situ, bapak tiri di luar. Mbah nggak boleh tidur di dalam kamar kecil tadi, aku nggak mau di situ, panas kompor. Akhirnya tidur di ruangan sampingnya, jadi ada seket belakangnya tadi etalase ya buat ini. Makin malam ke sono, aku nggak tahu dengan sendirinya itu ngeliatin banyak orang di rumah itu, itu kan rumah juga sih, rumah. Mak uangnya akeh men tapi nggak ada yang mau diem sih mak, aku bilang kayak gitu. Ya mbakku yang cowok ngomong itu aja ayo ngeliat, kamu ngomong sepi gimana? Ya mbuh katanya mbakku yang perempuan, ya mbuh anane wong kietok, anane cuman aku, mbakku yang cowok, mbak yang putri, terus makku sama bapak tiri. Wong akeh sing endi, wong-wongnya cuma 5 iji kayak cuman segitu-gitu aja. Mbak wongnya akeh, mbak itu tadi ada yang ke sono. Kayak apa? Ireng kabeh, ireng terus keder-keder, pakai kayak jubah-jubah kayak gitu yang kelihatan kadang-kadang cuman kerembiang kayak gitu. Tapi anehnya nggak takut cuman tak aru-arui, lik di aru-arui menang bae, itu diem aja. Akhirnya wis kamu tenang. Itu hari pertama ngelihatnya kayak gitu. Hari kedua pagi-pagi ribut lagi, berisik lagi, itu masakan basi semua. Itu di depan kirain maku pakai daster kayak gitulah. Ya dipegang begini, jadi di pintu gitu ya buat masuk orang beli. Jalanannya agak tinggi. Udah buka warungnya? Udah buka. Tidak ada tangga lah dari tadi jalan raya begitu, ada tangga masuk begitu ya. Tarik, mak, ayo katanya mau lihat yang kayak Potlot loh, ke Monas, tapi dijanjiin mana buktinya. Ditarik-tarik tuh diem aja, nggak ada, dia nggak bergeming sama sekali, pegangan juga nggak, cuma berdiri dok gini, tapi bukan di pintunya, pas di depannya sedikit lah. Itu pas, kamu ngomong sama siapa? Maku ngomong kayak gitu, mamaku ngomong bukan mbahku ya. Kamu ngomong sama siapa? Aku kan nengok, loh ibuku di situ, iki siapa? Masih tarik begini, tapi katanya aku nggak narik siapa-siapa, nggak kelihatan, tapi aku ngeliat ini narik, ya long dress mungkin ya, rambutnya panjang, mirip sama mama aku kayak gitu. Tapi tak pikir-pikir, mamaku pendek gitu, rada pendek gitu. Kok iki wongnya dhuwur semampai, wah setan mah, aku bilang kayak gitu. Ora bukan, wong pantuku orang mau beli. Biarpun setan aku nggak takut, mulai serem soalnya balik badan nggak ngerti. Nah itu malamnya itu pas jam-jam berapa lah aku ngelilir, aku bangun yang ngelilir terjaga begitu ya. Itu ternyata rame banget, semua itu terjaga semua di dalam rumah, mbakku, bapak tiri, terus mbak yang semuanya terjaga. Itu dalam posisi mungkin saat itu aku mulai baru pertama kali ngelihat orang itu lagi perang gaib atau apa nggak ngerti lah, pokoknya lagi doa lah seperti itu, lagi ritual. Jadi mbakku pegang tasbih, bapak tiri lagi
sini mudun, arewani mudun kayak gitu. Kalau berani turun kayak gitu. Yang aku lihat di atas itu, jadi mereka nunjuk-nunjuk ke atas, tapi nggak ngerti, nggak ada apa-apa. Menurut mereka nggak ada apa, tapi rasanya kayak ada yang liwat-liwat yang nunjukin aku. Itu atasnya tuh di dalam ruangan. Dinding ya ruangan, tapi saranya genteng langsung gitu ya. Ada jam dinding gede. Itu aku nunjuk, itu aku bilang kayak gitu. Itu dalam pangkuan baku. Ya katok cindak SD masih bi. Mau ya didandanin yang pantas ke sana pakai SD bi. Itu aku padahal belum sekolah waktu itu ya. Belum punya emas sih, punya emas. Jadi aku bilang itu. Jadi yang nampak itu kayak ular serit, ular bulu apa sih ya? Tapi ular bener-bener nggak ada bulunya. Ulet ya maksudnya, ulet ya. Bentar ya bro. Maksudnya tuh ular tuh tadi ulet gitu kan. Kayak ulet bulu, tapi kata yang bisa ngeliat itu justru mbahku kan. Itu memang ular. Ular, tapi ular bugel begitu. Jadi kepalanya sama buntutnya itu paling sehasta lah segini. Bujel. Dan gedenya memang segini bi, setangan segini. Itu nyampir di atasnya jam dinding. Jadi nggak ada suara apa-apa, cuman bunyi celek. Di luar juga kayaknya kayak kita itu kayak serasa di dimensi lain. Padahal di luar itu nggak jauh, itu jalan raya. Tapi nggak ada suara, itu kan non-stop ya, jalan raya nggak ada suara war-war sama sekali. Jalan raya ditutup repot bro. Iya, nggak mungkin. Macet kita nanti. juga nggak ada kewenangan untuk itu. Iya, jalan raya itu non-stop. Iya kan. Sorry, kenapa aku ngomong demikian ya? Nah itu cuman ada suara klek, suara detiknya itu ya bi. Itu nggak ada suara yang lain, cuman suara itu. Mereka semua yang aku dengar ada yang baca Fatihah, baca sebisanya lah, ada yang yasinan bapak tiriku. Itu aku nunjuk, mbah, aku bilang itu di sana. Jadi di atasnya jam dinding. Terus lempeng bi, nggak ngampel begitu. Kayak begini tegak begini, tapi terkembet kayak gitu. Ular serit, aku bilang gitu, ular serit apa? Jadi yang lain yang lihat nggak ngeliat itu ngomong apa, yung ular serit. Ular itu bukan ular serit, itu ular itu ular gitu ya, ular bujel gitu. Itu pas diomong kayak gitu, posisinya di mana pak? Kata mbakku yang perempuan, nang dhuwure jam dinding, gue baru bocah, dibilangin kayak gitu. Itu sontak kita langsung, yang tadinya wiridan yo bapak tiri langsung ini ya kan ya mundur, yang lain pokoknya geser semua ngumpul sekamar, cuman tinggal aku mbah yang laki sama bapak tiri masih di situ, cuman geser. Itu pas lagi ditunjuk nggak lama itu bunyi bi suara kayak gitu. Jamnya yang bunyi. Iya, itu yakin apa yang namanya suaranya bener-bener kayak rekaman begitu loh bi, kayak seperti itu bener. Iya bener seperti suara Mas Bi kayak gitu. Kayak gitu. Terus kayak ada ekonya wang. Gimana bi tadi bi? Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Nanti di reply aja. Iya ada wang kayak gitu. Terus di sini sakit bi, di sini kuping sakit. Aku nyampe mak kayak gitu, sampai bunyi kayak gitu. Langsung ditutupin sama Mbah, ditutupin. Jadi dia kan kayak bawa sorban atau apalah, selendang, kain diginiin, udah. Tapi aku nggak dicampur ke sana, ke rombongannya para istri, para perempuan nggak, tetap di situ. Kamu di sini aja udah, ini kene bae gitu. Mudun gue digituin sama mbahku. Ya nggak mungkin kayak gitu ngomongnya. Nang kene bae. Mudun kon raimu. Itu. Ya Tegal ya, mudun raimu. Gitu. Bangsat, ada bangsat ya. Ya sunya gitar. Itu bapak tiri ngomong, itu orang Tegal juga. Makanya, mudun. Itu malah ketawa semakin jadi ketawanya. Dia kayak mbak itu ngelepasin itu tasbih. Itu tak kayak gitu, kayak itu pes. Jadinya kayak asap, pes kayak gitu bi. Jadinya kayak asap. Nah nggak lama itu dari arah belakang. Aku ngerasanya sih ngelihatnya, padahal nggak ngelihat ke belakang, tapi seolah-olah ngelihat loh dari sudut-sudut kamar mandi ini. Semua itu kayak berbondong-bondong, itu kayak film-film Bang Mandor kayak gitu loh. Wah, kebek begini loh bi. Pada keluar dari warung tadi. Jadi mbakku masih baca-baca, nggak ngerti baca Quran yang sulit-sulit ya bi. Ngertinya kan Fatihah sama Kulhu ya. Itu dia itu masih baca-baca begitu. Di sana masih ngasep terus kayak itu yang di jam itu. Di atas jam itu nggak ada makhluknya, nggak ada. Cuman tinggal kayak tadi pertama kayak percikan api terus kayak gitu, asapnya nembus ke genteng sana lah. Ini banyak makhluk-makhluk tadi yang long dress,
mungkin sekarang yang namanya baru tahu ya Gondoruo, bangsanya kayak gitu, yang kecil-kecil, pendek-pendek gitu, kayak gitu loh, kayak gitu Bi. Cuman nggak ada musiknya toh nggak keren lah kayak gitu. Tapi benar-benar mencekam banget. Ini aja nggak kuat, apa Bapak Tiri nggak kuat, dia itu apa ya sembunyi di belakangnya Mbah gitu ya. Berarti di belakang kami dia. Tapi bacanya tambah keras. Ya sih Al-Qur'an kayak gitu Bi. Ya baca-baca udah nggak Baca kontrol. panik. Iya, baca-bacaan panik itu. Kon tenang Baimul kayak gitu. Namanya kan Mul. Kamu kon tenang Baimul, santai Baimul kayak gitu. Itu ternyata malam itu bisa dituntaskan mungkin ya. Artinya seperti itu. Apa anak kecil nggak ngerti. Itu hawanya jadi adem, anget, biasa lagi gitu loh, nggak anyes gitu. Kalau ada manusia kan anget begitu. Itu wis pada metu wis ora apa seperti itu. Itu di hari ketiga Hari ketiga kalian di sana? Iya, hari ketiga kami di sana gitu. Dan aku udah nyaksiin banyak kali itu, yang singkat cerita aja yang paling ekstrim tuh begitu. Itu ternyata bukannya selesai itu ini ya, maksudnya udah pragat kabeh udah selesai. Itu yang kayak ular itu datang lagi tahu-tahu, tapi bukan di ini, bukan di atas malam itu atau malam itu malam itu juga. Jadi kita udah mendingan Mbah bikin teh buat kami semua gitu lagi ya. istirahat gitu Lagi istirahat aja seneng disit, kata mbakku jangan seneng dulu, nanti ada yang mau datang tahu-taunya di atas posisinya nggak ada yang lihat lagi, kayak nang dhuwure wuwungan gitu loh kayak gitu. Awas kon, cuman ngomong kayak gitu doang berarti setan Tegal, setan aja berbahasa Tegal. Awas kon kayak gue ya kayak gue Tegal. Setannya bahasa Tegal. Bahasa Tegal. Jadi nggak ngomong awas loh gitu enggak. Awas kalian itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti kan setan Tegal. Akhirnya dari situ pun ketemu juga bahwa yang saingannya cuma orang Tegal. Berarti bawa dari kampung setannya mungkin ya Aku ini kan temanya tentang bahasa. Nggak peduli masalah itu serem-sereman kayak gitu, buatku itu kayak gitu doang gitu loh. Di film-film luar mungkin ya itu ada yang lebih serem, jadi rasanya biasa rasanya. Tapi yang menarik justru awas kon bahasa Tegal. Bukan kita membanggakan bahasa Tegal ya, tapi balik lagi nggak mau bahasa Tegal lagi. Di sini nggak ketemu teman-teman kecil-kecil, aku nggak bisa ngomong. Orang beli nggak ada, kan nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia Mak jalan-jalan yuk kemana-mana. Orang lah wis paket wis alhamdulillah pulang kampung di besiki itu Tegal ya. Besoknya 4 harinya pulang kampung. Ya diolehin macam-macam kayak lawan-lawan kering, cumi kering segala macam. Ini nanti buat di ini, ini buat di kampung, ini buat temen-temen. Nah aku nggak dapat bahasa sana sama sekali, bahasa Jakarta itu. Bahasa Jakarta. Itu nggak dapat bahasa Jakarta sama sekali, dan ya sekian itu aku akhirnya pulang kampung. Tapi masalahnya itu beres. Masalahnya beres dan aku nggak ngelihat Monas, nggak lihat gedung sama sekali. Karena apa? Bodohnya aku. Kalau misalnya aku pada saat keluar dari rumah terus ke terminal Pulau Gadung misalnya atau kemana, itu bakalan ngelihat gedung-gedung. Dan aku kecewa sama Mbak, kenapa aku nggak dibangunin? Oh gitu. Aku itu tidur Jadi intinya ke Jakarta cuma pengen lihat gedung-gedung ya, itu yang belum terrealisasi ya. Membuktikan ke teman-teman bahwa aku memang benar-benar ke Jakarta, ada saksinya, terutama tukang becak. Ya kan, kita ke stasiun, mbahku juga saksinya. Ke sono aku mau ngelihat gedung-gedung dan lampu-lampu, tapi ternyata Tuhan nggak mengizinkan. Aku selalu tertidur di jalan. Gitu. Terus itu sih tadi menarik masalah bahasa tadi ya. Balik lagi ke bahasa. Ya itu bisa. Dari yang kita tahu yang mungkin tontonan-tontonan juga ya, entah di YouTube atau mungkin di TV. Kalau misal ada orang dirasuki gitu, itu kan Sahayu gitu kan, daerah Sunda itu yang ini di daerah Sunda. Kok sopo kan itu daerah Wetan kayak gitu, itu kayak gitu. Jadi mereka jadi bangsa-bangsa kayak gitu tuh lebih suka bahasa daerah. Bahasa daerah. Mungkin hari-harinya mereka juga pakai bahasa itu lebih. Itu tadi yang digendeng, dia ngomong awas kon, mungkin masih ada dendam, gampang urusanku katanya seperti itu. Awas kon. Sekali lagi aku kecewa, setan sini aja masih pakai bahasa Tegal. Nah, itu tadi. Kalau ngomongnya bahasa Indonesia kan awas, hati-hati kalian. Lumayan kosakatanya. Nanti aku datang lagi gitu. Iya, aku bisa ngomong ke teman-teman. Gitu. Pulang dari Jakarta ada buktinya, dapat kata baru. Tapi kayak iya dong, ngapain kesini ini itu udah masuk dalam pikiran, dan itu
bisa diterima oleh teman-teman. Bahkan Roni dan kawan-kawan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Karena aku udah ke Jakarta boleh ngomong kayak gitu. Ngapain Yung katanya? Iya. Oh, ini Ron gitu. Nggak tepat kadang-kadang, konteksnya nggak tepat. Iya. Ya, seperti Dipaksain itu. gitu. Dipaksain. Oke, Bro Ayung. Iya, gantian mereka yang dibully sama yang tua-tua, Bi. Jakarta pirang sendok begitu. Jakarta Pirang Sendok. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Ini berarti tahun 80-an ya, tahun 80-an ya, masih ya. Masih 80 90. Iya, tahun 80-an itu berarti zamannya film Bang Haji Roma Irama gitu. Kita bisa ngeliat Jakarta dari sana. Iya, betul. Warkop DKI Warkop kayak DKI. gitu itu kan. Layar Itu kan tancap. udah ada gedung-gedung, mobil juga banyak gitu. Dari awal pertama lu cerita gue langsung bayanginnya itu film-film dulu. Jakarta dulu dan Jakarta sekarang itu udah jauh beda lah. Iya, dan Jauh beda. maaf, setelah berikutnya aku ke Jakarta, aku melihat Jakarta yang sesungguhnya, dan aku naik bis tingkat. Itu kebanggaan tersendiri. Gue belum pernah malah. Nggak mau turun aku. Gue belum pernah naik bis tingkat. Padahal di bawah itu lega, nggak mau, tetap harus Pokoknya naik. yang di atas ya gitu. Pokoknya itu VIP. Iya, Orang dan pada ngincernya di Setelah atas. turun aku nangis lagi, mau naik lagi. Oke. Nang Jawa, nang Tegal, akan bis tingkat. Dulu itu di daerah mana bro? Waktu itu? Apanya? Waktu itu Iya. Jakarta pinggiran. Pinggirannya itu mana? Timur? Ya, Jakarta Timur. Ya, mungkin masuknya ke Bekasi kali. Perbatasan Bekasi situ ya? Iya. Medan Satria gitu lah. Ya, itu deketnya itu. Peleburan sonoan lagi ya gitu. Ngelus pokoknya. Pokoknya situlah. Oke Bro Ayung, terima kasih udah berbagi cerita sekilas tadi tentang bahasa Jakarta dan bahasa yang dipakai sama beda, bangsa jin gitu ya. Iya. Itu ya kayak gitulah. Dan memang kita lihat, kita ini juga amati di TV kayak gitu juga kayak gitu juga. Ya, oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan semuanya di rumah juga terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal tadi ada bahasa atau kata-kata yang keluar gitu, itu konteksnya cuman bercanda untuk melengkapi cerita aja kayak gitu ya. Terima kasih. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.